Bayangkan dunia di mana kita bisa berpindah tempat sekejap mata. Ini adalah janji menarik dari teleportasi kuantum, sebuah konsep yang dulu hanya ada di film fiksi ilmiah, tapi sekarang semakin dekat dengan kenyataan. Di dunia ini, ruang dan waktu seakan bisa dibengkokkan oleh partikel-partikel subatomik. Selama beberapa dekade, para fisikawan telah bergulat dengan implikasi aneh dari mekanika kuantum, teori yang mengatur perilaku materi di tingkat atom dan subatomik. Salah satu prediksi yang paling membingungkan adalah fenomena keterikatan kuantum, di mana dua partikel terhubung sedemikian rupa sehingga mereka berbagi nasib yang sama, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka. Jika kita dapat memanfaatkan kekuatan keterikatan ini, kita berpotensi menteleportasi tidak hanya partikel tetapi juga informasi kompleks, bahkan makhluk hidup, melintasi jarak yang sangat jauh secara instan. Inilah masa depan potensial yang ditawarkan oleh teleportasi kuantum, masa depan yang mendebarkan sekaligus meresahkan. Di Universitas Oxford yang terhormat, tim fisikawan telah membuat lompatan besar menuju masa depan kuantum ini. Dipimpin oleh Dr. Jessica Chen, tim tersebut berhasil menteleportasi bit kuantum, atau qubit, unit dasar informasi kuantum, melalui jarak beberapa kilometer menggunakan jaringan kabel serat optik dan superkomputer yang canggih. Eksperimen inovatif ini, yang diterbitkan di jurnal bergengsi Nature, telah mengejutkan komunitas ilmiah. Inti dari percobaan ini adalah sepasang foton yang terikat, nasib mereka terjalin di tingkat kuantum. Satu foton disimpan di laboratorium Oxford, sementara yang lain dikirim melalui kabel serat optik ke stasiun penerima yang terletak beberapa kilometer jauhnya. Tujuannya adalah untuk mentransfer keadaan kuantum dari foton ketiga, yang menyimpan informasi yang akan diteleportasi, ke foton yang terikat di stasiun penerima. Dengan melakukan pengukuran khusus pada foton pembawa informasi dan salah satu foton yang terikat, mereka dapat secara efektif mentransfer keadaan kuantum foton pembawa informasi ke foton terikat lainnya di stasiun penerima. Transfer ini bukanlah duplikasi informasi sederhana. Sebaliknya, tindakan pengukuran menghancurkan keadaan kuantum asli dari foton pembawa informasi, memastikan bahwa informasi tersebut hanya ada di satu tempat pada satu waktu. Apa yang membuat eksperimen ini sangat inovatif adalah jarak yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana teleportasi kuantum dicapai. Keberhasilan tim Oxford dalam menteleportasi qubit sejauh beberapa kilometer merupakan lompatan yang signifikan, menunjukkan potensi komunikasi dan teleportasi kuantum jarak jauh. Tapi seperti terobosan ilmiah besar lainnya, eksperimen ini juga menghasilkan misteri. Selama proses teleportasi, tim mengamati serangkaian fluktuasi energi yang tidak biasa di sekitar foton yang terikat. Fluktuasi ini, yang tampaknya menentang fisika konvensional, disertai dengan dengungan samar, hampir tak terlihat yang tampaknya berasal dari jalinan ruang waktu itu sendiri. Sementara beberapa anggota tim menganggap anomali ini hanya sebagai kesalahan instrumental, yang lain, termasuk Dr. Chen sendiri, tidak begitu yakin. Pembacaan energi tidak seperti apapun yang pernah mereka temui sebelumnya, menunjukkan pola denyut aneh yang tampaknya sesuai dengan proses teleportasi. Dengungan itu juga sangat meresahkan, seperti bisikan dari dimensi di luar dimensi kita. Seolah-olah tindakan memanipulasi jalinan realitas telah merobek lubang kecil di kosmos, memungkinkan sesuatu yang lain untuk mengintip. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa anomali ini bukanlah insiden yang terisolasi. Mereka terjadi dengan frekuensi dan intensitas yang meningkat ketika tim melanjutkan eksperimen mereka, menunjukkan fenomena yang lebih dalam dan lebih besar sedang dimainkan. Mungkinkah mereka telah menemukan sesuatu yang benar-benar luar biasa, sesuatu yang menantang pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya? Ketika berita tentang eksperimen Oxford dan anomali yang menyertainya menyebar ke seluruh komunitas ilmiah global, spekulasi mulai melampaui fakta. Publik, yang selalu haus akan hal-hal aneh dan tidak dapat dijelaskan, menerima cerita ini dengan penuh semangat. Didorong oleh berita utama yang sensasional dan pernyataan samar dari orang-orang yang mengaku ahli. Internet, seperti yang sering terjadi, menjadi tempat berkembang biaknya teori konspirasi dan spekulasi liar. Beberapa berbisik bahwa tim Oxford secara tidak sengaja membuka portal ke dimensi lain. Celah dalam jalinan realitas yang sekarang dapat dilalui oleh entitas yang tidak diketahui. Yang lain mengklaim bahwa eksperimen itu adalah bagian dari proyek rahasia yang lebih besar. Bahkan mungkin penyamaran pemerintah yang dirancang untuk memanfaatkan kekuatan teleportasi kuantum untuk tujuan jahat. Sementara sebagian besar menganggap teori-teori ini sebagai fiksi ilmiah.
Banyaknya dan kegigihan rumor ini menunjukkan kecemasan yang lebih dalam. Kegelisahan kolektif atas implikasi dari eksperimen Oxford. Terlepas dari pusaran spekulasi dan ketakutan, tim Oxford tetap fokus untuk mengungkap misteri penemuan mereka. Dr. Chen didorong oleh rasa ingin tahu ilmiah yang tak terpuaskan dan rasa tanggung jawab yang mendalam, mempelopori upaya untuk memahami sifat sebenarnya dari anomali tersebut. Apakah itu hanya kesalahan instrumental, seperti yang dipertahankan beberapa orang, atau apakah itu menunjuk pada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang dapat merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya? Implikasi potensial dari eksperimen Oxford jauh melampaui ranah fisika teoretis. Jika kita benar-benar dapat memanfaatkan kekuatan teleportasi kuantum, itu akan merevolusi banyak aspek peradaban manusia. Bayangkan dunia tanpa kemacetan lalu lintas, di mana transportasi instan semudah melangkah ke dalam POD teleportasi. Bayangkan kemungkinan untuk eksplorasi luar angkasa, di mana kita dapat melakukan perjalanan ke bintang dan galaksi yang jauh tanpa batasan sistem propulsi konvensional. Implikasinya bagi dunia kedokteran juga sama pentingnya. Bayangkan dapat menteleportasi obat-obatan atau bahkan seluruh organ langsung ke lokasi cedera atau penyakit, melewati pertahanan alami tubuh dan merevolusi cara kita mengobati penyakit. Namun, dengan kekuatan baru ini muncul tanggung jawab yang besar. Kemampuan untuk menteleportasi materi memiliki potensi untuk kebaikan yang luar biasa dan kehancuran yang tak terbayangkan. Eksperimen Oxford, dengan petunjuk menarik tentang dimensi lain, dan janjinya akan revolusi teknologi, memaksa umat manusia untuk menghadapi pertanyaan eksistensial yang mendalam. Apa artinya menjadi manusia di alam semesta di mana jalinan realitas dapat dimanipulasi sesuka hati? Apa implikasi etis dari memegang kekuatan seperti itu? Dan apakah kita siap, sebagai spesies, untuk memikul tanggung jawab yang menyertainya? Beberapa orang berpendapat bahwa mengejar pengetahuan semacam itu adalah kebodohan. Bahwa kita bermain-main dengan kekuatan di luar pemahaman kita dan mempertaruhkan keberadaan kita sendiri dalam prosesnya. Namun, yang lain menerima tantangan tersebut, dengan alasan bahwa itu adalah takdir kita sebagai spesies untuk menjelajahi hal yang tidak diketahui. Untuk mendorong batas-batas pengetahuan dan pemahaman, apapun risikonya. Satu-satunya kepastian adalah bahwa dunia telah berubah. Diubah secara tidak dapat diubah oleh penemuan yang dibuat di laboratorium Oxford itu. Saat kita berdiri di puncak revolusi kuantum ini, masa depan berkilauan di hadapan kita. Sebuah permadani yang ditenun dari benang janji dan bahaya. Eksperimen Oxford, baik disengaja maupun tidak disengaja, telah membuka pintu ke alam kemungkinan yang tak terbayangkan. Alam di mana batas-batas realitas itu sendiri tampak kabur dan larut. Perjalanan ke depan akan penuh dengan tantangan, baik ilmiah maupun etis. Kita perlu bergulat dengan implikasi filosofis dari penemuan kita. Untuk menetapkan perlindungan terhadap penyalahgunaan teknologi yang kuat ini, dan untuk memastikan bahwa manfaatnya dibagi secara adil di antara seluruh umat manusia. Tetapi di tengah ketidakpastian, satu hal tetap jelas. Masa depan bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja kepada kita. Itu adalah sesuatu yang harus kita ciptakan. Eksperimen Oxford hanyalah permulaan. Tim peneliti di seluruh dunia berlomba untuk mereplikasi dan memperluas temuan Dr. Chen, didorong oleh janji ketenaran, kekayaan, dan rasa haus yang tak terpuaskan akan pengetahuan. Pemerintah dan perusahaan swasta sama-sama menggelontorkan miliaran dolar ke dalam penelitian kuantum, ingin sekali membuka rahasia teknologi transformatif ini dan memanfaatkan kekuatannya untuk tujuan mereka sendiri. Perlombaan sedang berlangsung untuk membangun komputer kuantum praktis pertama, mesin yang mampu memecahkan masalah yang sulit bahkan untuk komputer klasik yang paling kuat sekalipun. Perangkat semacam itu akan merevolusi bidang-bidang yang beragam seperti kedokteran, ilmu material, dan kecerdasan buatan, mengantarkan era kemajuan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi pengembangan teknologi kuantum bukannya tanpa risiko. Saat kita menjelajah lebih dalam ke dunia kuantum, kita harus melanjutkan dengan hati-hati dan berani, dipandu oleh rasa tanggung jawab yang mendalam untuk masa depan planet dan spesies kita. Alam semesta adalah tempat yang luas dan misterius, penuh dengan keajaiban yang baru mulai kita pahami.
Penemuan teleportasi kuantum adalah bukti potensi tak terbatas dari pikiran manusia. Kemampuan kita untuk membuka rahasia alam dan membengkokkannya sesuai keinginan kita. Tetapi itu juga merupakan pengingat yang nyata akan tanggung jawab besar yang menyertai pengetahuan semacam itu. Saat kita berdiri di ambang era baru ini, kita harus memilih dengan bijak jalan yang akan kita tempuh. Masa depan tidak ditentukan sebelumnya. Itu adalah milik kita untuk diciptakan.